Ngabuburit Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kampus, selamat datang di podcast Ngabuburit Radio Bedulu episode kelima. Tetap ya di podcast biasanya, gue Yoga nggak sendirian karena ada Moshe dan Najib. Halo. Halo. Gimana kalian puasanya? Udah mau habis nih? Alhamdulillah ada yang bolong. Oh iya, kalau lu kan iya pasti ada. Kalau Najib nih? Gua alhamdulillah untuk pertama kalinya tidak ada yang bolong. Jadi biasanya bolong mulu. Alhamdulillah. Enggak. Aduh. Gak tahu tahun kemarin kan gue sakit, ada sakit juga. Jadi gue nggak puasa. Sakit. Sakit ya, sakit. Iya, sakit ya. Sakit, iya. Nah, by the way, kita kan nanti tanggal 24 Mei, insya Allah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi, mendingan di episode kali ini kita ngebahas mengenai tradisi yang biasanya dilakuin nih kalau lagi lebaran, oke? Wih. Ada satu hal yang nggak bisa hilang, pokoknya selalu ada, selalu lebaran, yaitu mudik. Setuju nggak? Setuju. Ya kan, mudik tuh selalu, ya pokoknya kalau mudik ya lebaran yang mudik gitu. Ya, udah pasti. Kewajiban di Indonesia ya, mudik tuh. Tapi kalau misalnya gue, kayak mudik tahun lalu, kayak gue gak mudik tahun lalu. Gue tuh gak pernah mudik orangnya karena gue gak punya kampung. Tapi setelah menikah jadi gue punya kampung. Iya, udah beda ya. Ya jadi menurut gue untuk tahun ini tuh mudiknya lain sama tahun lalu. Tahun lalu kan gue dari tahun-tahun sebelumnya dari gue lahir kayak nggak pernah mudik karena gue gak punya kampung kan. Tapi sekarang semenjak gue sudah menikah jadi gue punya kampung, punya tempat untuk mudik gitu kan. Gimana lagi kalau bukan di Samarinda? Jauh ya? Jauh, Kalimantan Timur, Bo. Samarinda tuh oleh-olehnya apa sih? Amplang. Apaan lagi? Tapi lu boleh tuh kirim ke gue. Semacam dodol, nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak suka dodol, nggak jadi dah. Kalau gue sebenarnya yang gue pikirin dulu nih, selama tradisi di Indonesia nih. Kan kalau mudik itu biasanya sebenarnya khasnya pas Lebaran. Sebenarnya sih itu kan tradisi dong yang di Indonesia. Kenapa enggak lagi hari biasa aja gitu ya, buat mudik di pulang kampung kan bisa. Karena beda. Kalau misalnya hari biasa kan gak ada hari libur, Pak. Iya. Gimana mau pulang kampung? Tapi ada Sabtu Minggu. Tapi kan suasananya juga beda. Ini cuma 2 hari doang 1 minggu. Tapi iya juga sih, tapi ini konspirasi gue tahu. Gue masih bertanya-tanya. Enggak jadi lah. Ya yang tadi konspirasi gue. Oh, kenapa mudiknya nggak di hari biasa aja gitu? Ya udahlah, biarin aja lah, terserah orang-orang. Tapi gue juga sih sebenarnya. Enggak. Tapi kalau sendiri mudik nggak? Gue sendiri nggak pernah ngerasain mudik. Kayaknya gue ini deh iri sama orang yang mudik. Makanya gue ngomong kayak gitu. Soalnya sebenarnya gue punya kampung bokap gue sama kampung bokap gue. Cuman waktu itu di zaman kakak gue sama kakak gue sama abang gue masih pada mudik tuh waktu itu tuh. Karena bokap gue kan orang Madura ya. Lu ngomong sate gue pukul ya. Enggak. Mertua gue juga orang Madura. Tuh. Iya. Sama. Berarti cocok tuh bokap gue sama mertua lu. Nah, kalau misalkan kakak gue pernah ke Madura, terus kalau misalkan abang gue pernah ke Tasik tuh kampung nyokap gue, jadi orang Sunda sama Madura. Tapi enak itu, gue pengen. Nah, pas gue lahir semuanya udah pada pindah ke sini. Ya ampun. Oh gini berarti dulu nggak diharapkan, Najib pulang kamu tuh nggak diharapkan. Makanya semuanya pindah gini. Atau jangan justru Najib
terlalu diharapkan, makanya semua yang di kampung borong-borong ke Jakarta. Sebenarnya emak gue nggak tahu kalau gue bakal lahir. Kayak udah pindah aja yuk semua ke Jakarta. Udah nggak ada bakal anak lahir gue. Ya udahlah kayak gitu lah. Gue pribadi juga nggak pernah loh pulang kampung. Karena sama kayak Najib, udah nggak ada yang di kampung, semuanya udah ada di Jakarta. Jadi gue kalau lebaran itu pulangnya ke ini, Casablanca. Deket banget. Sedih sih sebenarnya, deket banget. Terowongan. Nggak di terowongan ya, Kak. Iya, ke Kokas Kak mainnya. Nah, tadi kan Yogo udah ngasih tahu tuh tentang mudik. Kayak tradisi di Indonesia kan salah satunya mudik. Nah, gue ada juga kepikiran nih salah satu tradisi di Indonesia, yaitu halal bihalal. Nah, iya, pasti halal bihalal. Pasti ini kan apa namanya ngikut serta dalam halal bihalal itu juga. Biar tahun sekali ketemu keluarga, yang setahun sekali, yang kalau saudara deket sih masih bisa lah ketemu sekali ya. Nah ini buat yang jarang ketemu, bisa ketemu lagi di halal bihalal. Nah kalau gue, pengalaman gue nih di halal bihalal tahun kemarin, gue baru pengalaman pertama sih. Gue udah ketemu sama kakak dari nenek gue. Jadi gue halal bihalal yang tahun kemarin itu lebih ramai daripada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, tahun ini mungkin kita bakal lewat video call. Jadi nggak bisa kumpul-kumpul bareng karena ada pandemi. Ya, tapi seenggaknya bisa berhubungan lah ya, silaturahmi via virtual. Yeah. Nah, selain apa namanya silaturahmi, maksudnya sungkeman, halal bihalal biasanya, atau nggak mudik, tapi juga ada yang identik nih sama sama lebaran. Yang menurut gue identik adalah baju lebaran, ya nggak sih? Setiap masa lebaran itu punya bajunya masing-masing. Kayak tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya ada yang satu tahun tuh kayak kaftan, semuanya orang pakai kaftan lah. Terus ada yang putih-putih, akhirnya putih-putih, semua orang pakai baju putih-putih. Atau ada yang pakai baju yang ada manik-manik, semua pakai baju manik-manik ya. Semuanya yang bermotif. Tapi pernah tahu ada baju muslim yang ini apa zaman Avenger, lu tau kan Avenger Wakanda. Apa sih namanya? Black Panther. Iya. Itu lucu banget kayak ada. Enggak, tapi ini bukan ya. Sorry, ini bukan ya. Bisa itu custom Black Panther bisa itu baju lu. Iya, sebenarnya hampir sama sih, tapi sorry banget ini enggak ya. Enggak ya. Ini buat warga kampus yang denger di Spotify bisa nonton YouTube nih kalau Yoga pakai baju kayak Wakanda. Iya. Semua mirip. Tapi selain baju lebaran tuh, kalau misalnya dulu kan belinya kayak langsung gitu kan, langsung ke tempatnya ke tokonya. Tapi kan selama pandemi harus lewat via online kan. Nih, kita ibaratkan aja nih guys. Misalnya tahun ini nggak ada pandemi. Menurut kalian lebih prefer untuk beli di via online atau di toko? Toko sih gue. Kalau misalkan toko, iya. Gue sih juga toko ya, soalnya bisa nawar-nawar gitu. Iya. Selain bisa nawar juga kita bisa tahu ukuran-ukuran kita. Jadi kan di toko, kalau misalkan di online kan kita nggak tahu misalkan XL-nya beda, XL ukuran luar negeri kayak gitu. Sama bahannya sih Kak, jadi tahu bahan aslinya tuh gimana. Kalau online kadang juga ketipu tuh. Pas datang, lah tipis banget gitu. Tapi gue juga pernah beli via online gitu baju. Itu jadi tuh foto bajunya tuh kayak renda-renda itu gede-gede gitu kan. Bener-bener gede-gede, kayak, keren banget nih. Mana diskon lagi kan. Terus bahannya juga enak gitu kan. Udah beli aja nih, harga cuma 75.000. Pas dateng coy, itu rajutannya tuh yang kecil-kecil, yang kayak pas banget. Lu pernah gak sih kayak gitu, beli di online? Pernah sih, tapi kayak kaos-kaos biasa aja gitu. Kayak bahannya beda. Beda ukuran. Berarti itu harga menentukan ya Kak? Iyalah. Oke, lanjut lagi nih ya. Tadi Moshe udah ngebahas baju, gue juga mau ngebahas ini nih. Biasanya kalau pagi lebaran setelah sholat Id,
itu kebanyakan dari kita biasanya datangin makam untuk melakukan ziarah kubur, ya nggak? Kalau kalian gitu nggak? Kalau gue sih iya. Kalau Gue gue sih, kalau misalnya gue lebih kayak di Lebaran iya, tapi di hari-hari yang lain juga iya. Jadi kayak setiap Jumat, setiap berapa minggu atau hari-hari tertentu tuh baru ziarah kubur gitu sih. Kalau gue dari gue abis Lebaran H+2 gue pastikan halal bihalal ke keluarga bokap. Biasanya itu ke orang yang tertua, kakak dari bokap gue. Nah, kakak dari bokap gue ini udah meninggal, tapi kita halal bihalal tuh sering di rumah dia, sering di rumah orang yang tertua lah pokoknya. Nah, sekalian halal bihalal kita juga sempetin buat ziarah kubur ke sana. Nah, tapi tahun ini beda nih. Tahun ini kakek gue meninggal, baru meninggal, almarhum. Nah, mungkin buat tahun ini, rumah kakek gue kan deket sama gue di sini lah pokoknya, nggak jauh. Terus kuburannya juga deket, jadi kayaknya bisa gue ziarah tahun ini ke makam. Iya, hampir sama sih gue kayak Najib. Makam nenek gue juga kebetulan dekat banget sama rumah gue. Jadi selesai sholat, setelah maaf-maafan sama tetangga, ketemu, bisa langsung jalan kaki ke makam gitu. Tapi ngomongin tentang ziarah kubur, udah pasti dong keluarga kita tuh datang ke rumah kita, ya nggak sih? Dan pasti ada yang kita suguhin. Iya dong, Kak. Wajib. Yang disuguhin sama Lebaran kalau nggak cuma ketupat sama opor, tapi juga ada kue Lebaran. Bener banget. Gue kalau misalnya kue Lebaran tuh kadang-kadang tuh kok suka beda-beda gitu loh. Kayak soalnya kan tante gue kan masak dulu kan kalau misalnya kue Lebaran itu. Coba dicek aja Suhaila Patisserie itu banyak banget kue. Nah, jadi biasanya tuh kalau misalnya nggak kue nastar, kue kastanyel gitu. Lu tahu kan kastanyel yang keju itu yang panjang? Tahu. Terus putri salju itu yang paling favorit gue sih, putri salju. Terus kacang-kacangan, stick-stick keju gitu. Enak banget. Gue udah ngebayangin, gue gak sabar Lebaran. Tapi misalnya kalian kayak gitu juga gak sih? Kayak bikin sendiri atau beli? Kalau gue lebih ke beli sih. Soalnya nyokap gue udah mengakui sebagai, ini dia sendiri nih yang ngakuin ya, bukan gue durhaka nih. Dia bilang, mama tuh gak jago bikin kue. Mama tuh jagonya yang bikin asin-asin. Oh, yang asin-asin? Iya, jadi tuh kalau misalkan ketupat, pasti ada nih di rumah gue ketupat. Pokoknya makan yang asin-asin, opor. Nah, kalau kue Lebaran tuh pasti beli. Kalau enggak, dia beli. Kalau enggak, minta sama tante gue. Nah, tante gue nih jago nih bikin kue Lebaran kayak nastar. Kalau misalnya Najib tantenya bikin kue, kabarin aja lah ya. Oh iya, siapa tahu mau collab gitu. Mau collab teman di More Snack. Boleh juga sih dia. Tapi enak tau, ntar gue kirimin dah. Wis, mantap. Lu udah ngomong di sini loh ya, berarti harus dikirimin. Karena yang dengerin banyak. Bentar dulu. Yang kemarin THR yang dijanjiin mana nih? Oh iya. Gimana itu? Ntar saya pikirkan lagi ya, Kak. Lagi puasa nih. Bentar lagi Lebaran. Bulan suci. Gak baik. Jangan lu bohong-bohong sama kita. Ya, lu doain aja semoga rezeki gue bertambah di Lebaran ini. Amin. Bisa memberikan lu persen lah. Iya, semoga impact-nya nyampe ya ke kita ya, Mo ya. Semoga terrealisasikan ya. Tapi tadi ngomongin kue, kalau gue sendiri itu biasanya mama gue bikin dari tahun ke tahun, selalu bikin kue. Malu jago ya? Ya kalau malu kan jago di asin-asin, kalau nyokap gue jago di asin dan manis. Kan gue multi talent berarti nyokap lo. Iya, bisa dibilang multi talent ya, Kak. Terus tapi selama bikin kue, gue sih nggak bantu. Gue cuma bantu liatin doang. Durhaka ya, nggak bantu emak, durhaka. Kerjaannya tidur mulu, tahan mulu, ha? Enggak, gue kan bantu. Kalahin sama ibu-ibu lu, di mana nama ibu-ibu lu, mampus.
gue bantuin ngeliatin aja sama bantu ngajak ngobrol, jadi nggak bosen aja gitu kan. Itu kan lumayan juga. Lu nanya Enggak. ya kayak, "Mas, ini nastarnya terbuat dari apa?" Kayak gitu. Oh, enggak. Itu basi sih Kak, itu terlalu basi pertanyaannya. Aduh. Nah, ngomong-ngomong soal kue nih, pasti ada lagi nih, ini lebih wajib dari kue, lebih wajib dari opor, lebih wajib dari semuanya lah. Lu pasti setuju sama gue, bagi-bagi THR. Oh iya. Itu paling ditunggu tiap tahunnya. Lo udah kirain Apalagi berdua sama gue. Lu berdua gue. Apa? Lu berdua ini belum nikah nih. Mohon maaf. Itu THR menurut kalian tuh kayak anugerah. Bagi gue musibah nih, tolong. Ini kan waktunya kita yang bagi-bagiin. Udah bukan menerima lagi, tapi bagi-bagiin. Mohon maaf. berarti berarti tadi memperbalik omongan lu dong. Berarti lu yang ngasih ke gue aturan, bukan gue yang ngasih ke lu. Iya berarti harusnya lu yang ngasih. Tuh kan dia diam. Salah ngomong. Berarti lu harusnya ngasih ke kita, karena kan lu yang udah Kan menikah. Mohon maaf. Gue kasih ya. Di sini ponakannya banyak nih, anak kecil banyak. Nih, udah bagi-bagiin, terus lu juga minta. Nih gue abisnya tuh tekor gitu. Mohon maaf. Kan rezeki bisa datang kapan. Iya. Oh iya. Musibah juga bisa datang kapan. Mohon maaf. Ya berarti kita doain aja yang baik-baik buat Mosya sama keluarganya supaya rezekinya lancar, jadi bisa ngasih Amin. rezeki juga buat kita-kita. Supaya keciprat kita ya. Iyalah. Dapat THR. Ya 5 lembar aja yang warna pink nggak apa-apa. Wah, lu gila lah, setengah juta gue Tapi kasih ngomongin pulang, mending gue beli Oreo yang baru tuh, yang rasa velvet itu. Tapi Oreo pasti ada tuh di lebaran tuh yang rasanya banyak-banyak Iya, banget tuh, dikit ada yang aja, ada yang cuma 12 doang. Nah, itu dia warga kampus. Tadi kita udah ngebahas mengenai tradisi yang biasanya dilakuin saat lebaran, khususnya oleh masyarakat Indonesia nih. Kayak tadi ada kue lebaran, beli baju, mudik, bagi-bagi THR, dan banyak deh pokoknya. Tapi sayangnya untuk tahun ini ada beberapa yang nggak bisa dilaksanain karena adanya pandemi ini. Dan sesuai dengan yang gue bilang tadi di opening, kalau ini adalah episode terakhir podcast Ngobrol Burit untuk tahun ini. Mau berpisah sama warga kampus. Iya nih. Sedih banget. Jadi kita mau bilang terima kasih untuk warga kampus yang sudah setia mendengarkan kita bertiga dari episode pertama sampai episode terakhir ini. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Dan juga warga kampus, kami bertiga mewakili segenap kru Radio Berluhur ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Gue Yoga pamit undur suara. Gue Najib pamit undur suara. Gue Mosya pamit undur suara. Sampai bertemu di podcast Ngobrol Burit selanjutnya. Dadah. Maafin kita ya kalau ada kata-kata salah. Ngobrol Burit Podcast.